Assalamualaikum warahmatullahi Dah, wabarakatuh. yuk, Langsung intinya tuh. Yuk. yuk. 3, 2, 1. Oh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait PT Pegadaian BUMN dengan mata kuliah Disruption in Business. Next. Next, Zar. Di sini kita beranggotakan 7 orang dengan saya sendiri Siva Junara, NPM 02312559. Saya Raihan Junior dengan NPM 0231250067. Saya Bayhaki Farel dengan NPM 02312056. Nama saya Rafa Zaidan dengan NPM 0231250051. Saya Zahrul Ramadhani dengan NPM 0231250061. Saya Fahri Irsan Fadilah dengan nomor NPM 0231250053. Saya Muhammad Fatir Barudin Putra dengan NPM 0231250064. Next. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah awal dari PT Pegadaian atau Persero pada era kolonial, yang dimana pertama kali mereka membangun PT ini itu pada tahun 1746, yaitu yang didirikan oleh VOC dari Belanda di Batavia, Jakarta. Ini adalah lembaga gadai resmi pertama mereka. Dan yang kedua itu di tahun 1811. Di era gadai swasta ini, Bank Van Liening dibubarkan oleh pemerintahan Inggris. Masyarakat diizinkan mendirikan usaha gadai swasta yang seringkali merugikan rakyat atau rentenir. Dan di tahun 1901, pemerintahan Hindia Belanda mendirikan kembali Penggadaian Negara pertama di Sukabumi atau Jawa Barat pada tanggal 1 April yang tujuannya untuk memberantas praktik rentenir. Next. Di tahun 1961, statusnya berubah menjadi perusahaan negara PN. Itu berdasarkan PP nomor 178 tahun 1961. Dan di tahun 1990, statusnya diubah lagi menjadi perusahaan umum atau Perum Pegadaian berdasarkan PP No. 10 tahun 1990 untuk lebih fokus pada fungsi pelayanan publik. Dan pada tahun terakhir di 2012, statusnya resmi menjadi PT Pegadaian atau Persero berdasarkan PP No. 51 tahun 2011. Perubahan ini meningkatkan fleksibilitas bisnis, tetap melayani masyarakat, namun dengan orientasi profit yang lebih modern. Next. Nah, di sini ada ide awal bisnis Pegadaian. Jadi, kenapa mereka membangun ide-ide ini ke dalam bisnis Pegadaian? Karena pada tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali rentenir. Jadi, dengan adanya ide inovasi terbaru yaitu melawan rentenir, ide utama ini menyediakan solusi pinjaman yang mudah, cepat dan aman dengan jaminan barang bergerak kepada masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, agar mereka terhindar dari praktik pinjaman dengan bunga tinggi yang dilakukan oleh rentenir atau gadai liar. Dan yang kedua, itu meningkatkan kesejahteraan rakyat atau membantu ekonomi rakyat. Dengan menyediakan akses pembiayaan yang terjangkau, Pegadaian berperan sebagai agen inklusi keuangan untuk membantu masyarakat kecil dan UMKM dalam memenuhi kebutuhan dana mendesak atau mengembangkan usaha. Dan yang ketiga itu ada inklusi keuangan.
dengan mendukung program pemerintah, yaitu lembaga ini juga bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam bidang ekonomi dan membangun nasional melalui penyaluran kredit yang legal. Next. Nah, di sini ada wujud finansial teknologi BUMN, yaitu pegadaian yang mulai masuk ke era digital. Apa aja yang ada pada produk digital yang Pegadaian keluarkan? Itu ada yang pertama, aplikasi Pegadaian digital. Jadi aplikasi utama ini mengakses layanan pegadaian dari smartphone. Jadi bisa melalui handphone atau melalui teknologi lain. Yaitu ada lagi gadai online. Layanan pengajuan gadai awal secara online, nasabah dapat menentukan jenis barang dan perkiraan pinjaman dari aplikasi sebelum mendatangi outlet fisik untuk penaksiran dan penyerahan barang. Dan yang kedua, pembayaran dan perpanjangan. Nasabah dapat melakukan pembayaran cicilan, melunasi pinjaman, atau memperpanjang masa gadai langsung dari aplikasi tanpa perlu datang ke kantor. Dan tabungan emas digital, fitur yang sangat populer, memungkinkan masyarakat menabung emas atau membeli, menjual, mentransfer, atau mencetak emas secara digital mulai dari nominal kecil. Dan pembelian emas atau cicil emas, layanan pengajuan pembelian emas batangan secara angsuran yang dapat dipantau perkembangannya melalui aplikasi. Pegadaian juga menjalin kerjasama atau channeling dengan vintage P2P lending yang sudah berizin OJK untuk memperluas penyaluran pembiayaan terutama sektor produktif dari UMKM. Next. Selanjutnya itu ada keunikan produk. Yang pertama itu tempat penyimpanan barang berharga. Pegadaian tidak hanya menyediakan pinjaman, tetapi juga tempat untuk yang aman untuk menyimpan barang berharga Anda. Selanjutnya itu ada solusi keuangan darurat. Pegadaian adalah solusi tercepat ketika Anda membutuhkan kebutuhan uang yang mendesak. Selanjutnya itu ada penyedia kredit mikro. Pegadaian memberikan kredit mikro kepada masyarakat yang kesulitan mendapatkan pinjaman di perbankan konvensional. Yang terakhir itu ada pasar barang bekas. Pegadaian menawarkan berbagai barang bekas berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Next. Yang selanjutnya ada posisi produk pada PLC atau produk life cycle. Posisi PT Pegadaian atau Persero pada PLC tidak bisa disematkan pada satu tahap saja untuk seluruh perusahaannya, melainkan tergantung pada jenis produk atau jasa yang ditawarkan. Secara umum, Pegadaian menawarkan produk inti dan produk yang terdiversifikasi. Yang pertama ada produk inti atau gadai konvensional, merupakan layanan utama dan tertua dalam Pegadaian. Dalam posisi produk pada PLC, tahap kedewasaan atau maturity, produk ini telah menjadi bagian integrasi dari sistem keuangan mikro. Tingkat pertumbuhan mungkin tidak secepat saat tahap pertumbuhan, tetapi pendapatan stabil dan pangsa pasar besar masih dipertahankan. Yang kedua ada produk diversifikasi atau adaptasi terhadap kebutuhan pasar. Tahap pertumbuhan atau growth, tabungan emas dan sebagainya mungkin berada di tahap pertumbuhan atau kedewasaan awal. Produk ini menunjukkan peningkatan penjualan yang cepat setelah periode perkenalan, namun belum mencapai puncak pasar. Next. Oke, selanjutnya ada posisi Pegadaian dalam dominasi pasar dan market share. Yang pertama, dominasi pasar di Pegadaian tersebut merupakan pimpinan utama di industri pegadai di Indonesia, yang jaringannya sangat luas dengan ribuan outlet di seluruh negeri. Menjadi tingkat kepercayaan masyarakat juga semakin tinggi karena Pegadaian adalah BUMN dan sudah ada sejak tahun 1901. Selama bertahun-tahun Pegadaian bahkan menjadi satu-satunya lembaga
gadai resmi sehingga posisi semakin kuat. Selanjutnya ada pangsa pasar atau market share. Saat ini Pegadaian menguasai sekitar 60-80% pasar gadai nasional. Selanjutnya perusahaan swasta maupun fintech, bank, dan lembaga swasta hanya punya porsi kecil, sementara fintech masih dalam tahap berkembang sehingga belum bisa menyaingi Pegadaian. Next, Zar. Selanjutnya ada strategi dan market mix. Yang pertama ada produk. Mengembangkan dan menawarkan pinjaman. Menentukan jenis pinjaman, menetapkan suku bunga, menyediakan dan pencarian dana, menyediakan layanan yang jelas dan etis. Contohnya pinjaman pendidikan untuk cicilan kuliah. Yang kedua ada investasi emas. Menyediakan rekening atau tabungan emas secara real time. Menyimpan emas secara aman. Contohnya ada membeli emas batangan dan mencicil tiap bulan. Yang ketiga ada multi pembayaran online dan pengiriman uang. Menyediakan berbagai jenis pembayaran seperti pembayaran listrik, air, pulsa, internet, dan cicilan zakat dan juga donasi. Yang keempat ada pengembangan layanan untuk UKM dan produk digital. Menyediakan pencatatan keuangan digital, modal, usaha, dan memberikan pelayanan pembayaran bisnis seperti KRIS. Yang kedua ada price. Yang pertama dari price itu ada sistem bunga yang kompetitif dan transparan. Bunga diterapkan berdasarkan standar pasar misalnya BI rata atau kompetisi antar lembaga. Contohnya ada pinjaman bunga flat sekitar 1,2% per bulan. Biaya adminnya sebesar Rp50.000 dan tanpa biaya penagihan tambahan. Yang kedua dari price itu ada harga pinjaman yang fleksibel. Fleksibilitas potongan bunga untuk nasabah yang membayar lebih cepat. Contohnya fitur pelunasan dipercepat tanpa denda, di mana bunga dihitung hanya sampai bulan berjalan. Yang ketiga dari price itu ada modal sewa. Modal. Biayanya yang dibayar nasabah untuk meminjamkan uang dengan jaminan barang. Besar biaya dihitung berdasarkan jumlah pinjaman dan durasi penyimpanan barang jaminan. Contohnya ada peminjaman emas sebesar Rp1.000.000, tapi biaya sewanya sekitar 15%, 15.000 per hari. Yang keempat ada cicilan atau buyback. Ini merupakan skema pembayaran kembali pinjam atau membeli emas atau barang dengan cicilan terjangkau dan harga buyback atau bisa disebut harga beli kembali sehingga nasabah merasa untung. Contohnya ada cicilan emas selama 12 bulan tapi DP-nya hanya 10%. Yang keempat ada place. Yang pertama dari place itu memperluas aksesibilitas melalui jaringan fisik. Yang kedua itu ada memberikan dan menerapkan layanan yang nyaman. Contohnya itu memberikan dan menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang ketiga itu ada layanan digital. Yang keempat itu ada pinjaman atau memperluas jenis layanan. Oke, selanjutnya itu ada produk. Yang pertama, terus selanjutnya ada promotion atau promosi.
Dia itu fokus pada bagaimana perusahaan mengkomunikasi value dan menarik perhatian pasar. Di sini yang pertama ada digital marketing terintegrasi dengan menggunakan media sosial, SEO, SEM, email marketing, dan konten edukasi untuk meningkatkan awareness. Selanjutnya ada kampanye branding dan storytelling untuk membangun citra perusahaan melalui narasi yang relevan, testimoni pelanggan, dan juga studi kasus. Terus selanjutnya ada promosi penjualan atau sales promotion untuk memberikan diskon, program bundling, cashback, atau free trial untuk menarik pelanggan baru. Selanjutnya ada kolaborasi dan influencer marketing untuk menggandeng influencer atau mitra strategis untuk menjangkau audiens baru. Selanjutnya ada event dan aktivasi untuk melakukan webinar, pelatihan, workshop, atau pameran untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Dan selanjutnya itu yang terakhir ada program loyalitas untuk rewards point, membership packs, atau referral program untuk meningkatkan retensi. Yang kelima ada people yang mengacu pada semua pihak yang terlibat dalam memberikan layanan dan membentuk pengalaman pelanggan. Yang pertamanya itu ada pelatihan karyawan berkelanjutan, mempelajari skill teknis, komunikasi, problem solving, dan service excellence. Yang kedua ada culture of customer centric, budaya internal yang menempatkan pelanggan sebagai pusat keputusan. Selanjutnya itu ada employee empowerment untuk memberi kewenangan pada staf frontline untuk menyelesaikan masalah pelanggan secara cepat. Selanjutnya ada rekrutmen berbasis kompetensi untuk melakukan seleksi ketat untuk memastikan cocok antara peran, kemampuan, dan budaya perusahaan. Selanjutnya yang terakhir ada sistem evaluasi dan rewards, KPI pelayanan, bonus berbasis performa, dan pengakuan internal untuk meningkatkan motivasi. Di sini yang terakhir ada proses menjamin pengalaman pelanggan berjalan lancar, konsisten, cepat, dan juga berkualitas. Yang pertama ada standarisasi SOP, semua aktivitas mulai dari layanan pelanggan, penjual, hingga after sales harus terdokumentasi dan dijalankan secara konsisten. Terus selanjutnya ada digital proses, itu otomatis melalui CRM, sistem antrian online, chatbot, aplikasi sales service, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada customer journey of optimization, itu ada identifikasi titik kontak atau touch point dan perbaiki hambatan, itu pain points. Terus yang keempat ada quality assurance and continuous improvement, itu untuk audit proses, feedback pelanggan, dan metode PDCA untuk peningkatan berkelanjutan. Yang selanjutnya ada service recovery protocol, prosedur cepat untuk menangani komplain agar kepuasan pelanggan tetap terjaga. Terus yang terakhir ada proses transaksi yang sederhana untuk melakukan pembayaran dengan mudah, informasi yang sangat jelas, prosedur onboarding yang singkat. Next. Lu masih nge-mute. Sorry. Lalu ada strategi perusahaan atau marketing mix. Di sini ada physical engine. Kekuatan operasional BUMN terletak pada kombinasi aset fisik dan digital. Ini meliputi jaringan kantor yang luas, ruang layanan fisik yang seragam, serta infrastruktur teknologi seperti data center, dan gabungan layanan fisik dengan akses digital termasuk melalui agen ini menciptakan mesin.
operasional yang memberikan keunggulan dalam akses dan kepercayaan bagi nasabah. Oleh karena itu, BUMN memprioritaskan penguatan jaringan dan digitalisasi dalam laporan tahunan mereka. Lalu selanjutnya ada disrupsi terhadap teknologi. Disrupsi teknologi mendorong badan usaha milik negara di Indonesia melakukan transformasi digital secara masif untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kualitas layanan publik. Upaya ini terlihat dari penerapan platform digital terintegrasi untuk layanan pelanggan, seperti Livin by Mandiri, ada BRI Mobile, PLN Mobile, My Pertamina, dan penggunaan teknologi seperti IoT atau Internet of Things, Big Data, dan Artificial Intelligence. Dalam operasional inti hingga pembentukan perusahaan venture capital BUMN seperti Merah Putih Fund untuk berkolaborasi dengan startup lokal. Namun proses disrupsi ini juga menghadirkan tantangan besar, termasuk kecepatan adaptasi yang terkadang masih kalah dari sektor swasta. Kebutuhan mendesak untuk pengembangan talenta digital dan peningkatan risiko keamanan cyber yang masif. Mengingat BUMN sering menjadi sasaran serangan hacker. Udah ya? Tinggal ditutup ya? Tutup nih ya. Tutup. Ya. Barengan. 1, Tadu. 2, 3. Sekian 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 dari dari kelompok kami. kita. dari kami. Sekian dari Terima kasih. kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada Wassalamualaikum. kesalahan kata Salah. atau pengucapan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. wabarakatuh.